Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Abdul Aziz, Citra Asmara, Febrian Adi, Eiren Humaira, Joshua, Muhammad Hanan akan menjelaskan tentang disintegrasi bangsa pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama adalah masa di mana kondisi pada politik dan keamanan dalam negeri sedang dipenuhi oleh berbagai kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian dalam bentuk penerapan Pancasila, terutama pada sistem kenegaraan. Terdapat 3 periode dalam penerapan Pancasila. Periode tahun 1945 sampai tahun 1950, periode tahun 1950 sampai tahun 1959, periode tahun 1959 sampai tahun 1966. Periode tahun 1945 sampai tahun 1950, terdapat 2 kejadian pemberontakan yang terjadi pada masa periode ini, yaitu pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia PKI, pemberontakan oleh PKI di Madiun yang terjadi pada tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan ini telah dipimpin oleh musuh. Tujuan dari pemberontakan tersebut direncanakan untuk dapat mengganti Pancasila dengan suatu paham komunis. Tapi kemudian aksi pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. Pemberontakan oleh Darul Islam Tentara Islam Indonesia, pemberontakan oleh Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang dipimpin Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan utama dari pendirian Negara Islam Indonesia NINL adalah untuk dapat mengganti Pancasila yang sebagai dasar negara dengan dasar negara yang mengikuti syariat Islam. Periode 1950 hingga 1959. Pada periode ini, dasar negara yang diterapkan masih tetap Pancasila. Akan tetapi di dalam penerapan sehari-hari lebih diarahkan seperti pada ideologi liberal yang sangat bertolak belakang dengan sila keempat Pancasila. Aksi pemberontakan pada masa ini adalah Republik Maluku Selatan, RMS. Kemudian Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, dan yang terakhir adalah Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta, yang mempunyai tujuan agar dapat melepaskan diri dari naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Selanjutnya, periode tahun 1956 sampai tahun 1965. Periode ini dikenal sebagai bentuk periode demokrasi yang terpimpin karena pada masa ini demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Akibatnya terjadi kemerosotan moral pada sebagian masyarakat yang sudah tidak lagi hidup dengan bersendikan nilai-nilai Pancasila serta berusaha untuk dapat menggantikan Pancasila dengan paham ideologi lain. Periode ini juga terjadi suatu pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia PKI yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh Diren Aidit. Tujuan dari aksi pemberontakan ini adalah untuk dapat kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia, kemudian dapat mengganti Pancasila dengan suatu paham komunis. Masa akhir kekuasaan Soekarno tahun 1966. Kedekatan Soekarno dengan para PKI membuat rakyat tidak senang. Bahkan hal tersebut membuat reputasinya menurun dan sudah tidak dipercayai lagi. Terlebih rakyat juga khawatir jika pemimpin negara terlalu dekat dengan PKI akan menimbulkan munculnya paham komunisme. Atas dasar itu, Soekarno menyerahkan jabatannya pada 23 Februari tahun 1967 di Istana Negara. Kekuasaan pemerintah resmi diserahkan ke pemegang Super Semar Jenderal Soeharto. Lewat sidang MPRS di bulan berikutnya, pengunduran diri Soekarno dikukuhkan sekaligus diresmikannya Presiden Soeharto sebagai pemimpin negara. Setelah kepemimpinan berada di tangan Soeharto, masa Orde Lama beralih menjadi Orde Baru sebagai tanda pergantian pemerintahan. Itulah sejarah singkat Orde Lama yang banyak dikenal secara meluas pada masa kepemimpinan Soekarno. Di video ini menjelaskan tentang Super Semar dilatar belakangi oleh peristiwa pemberontakan D30 SPKI, mengutip modul sejarah Indonesia Kemdikbud, usai penumpasan D30 SPKI, situasi politik di pemerintahan masih belum stabil sepenuhnya. Itulah penjelasan singkat tentang disintegrasi bangsa pada masa Orde Lama dari kelompok 3. Sekian, terima kasih.